Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Najwa Mudina dengan NPM 2410501021. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Microcontroller tugas 2 dengan soal nomor 1. Yang pertama, kita lihat soalnya terlebih dahulu seperti ini. Dapat dilihat kita membutuhkan 3 buah LED yaitu hijau, kuning, dan juga merah di setiap port A, C, dan juga D. Lalu kita juga membutuhkan resistor, Atmega 16, dan juga push button. Oke, selanjutnya kita mulai membuka aplikasi Proteus. Lalu kita klik file, new project. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Lalu kita namai dengan tugas 2 soal 1 Alika Najwa. Oke, kita cari dulu. Oke, kita masukkan dalam folder yang kita sudah buat. Lalu kita next, dan finish. Oke, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Yang pertama kita cari dulu Atmega 16. Kita tambahkan Atmega 16-nya di bagian sini. Oke, jika sudah, kita butuhkan resistor sebagai hambatannya. Oke, resistor yang pertama saya pasang di sini karena diminta untuk di port A. Kita pasang di pin 37. Lanjut, resistor kembali. Kita taruh di sini di port C di pin 25. Lalu yang ketiga yaitu kita taruh di port D. Kita taruh di pin 17 seperti ini. Dan nilai resistornya ini kita ganti menjadi 330 agar nanti program dapat berjalan. 330. Oke. Yang ini juga 330. Kita oke. Selanjutnya kita cari LED green atau hijau. Kita pilih ini. Kita letakkan di resistor pertama. Kita letakkan di sini. Lalu kita ratiin. Lalu kita sambungkan. Oke, jika sudah, kita lanjut ke resistor kedua yaitu LED-nya berwarna kuning dan juga di port D LED berwarna merah. LED yellow. Oke, kita letakkan di resistor kedua. Kita putar dan kita atur lagi LED red. Oke, jika sudah kita letakkan di resistor yang ketiga. Kita putar. Selanjutnya kita sama hubungkan antara pin dengan resistor, lalu resistor dengan LED, pin dengan resistor, resistor dengan LED, dan ini LED antara LED kita sambungkan. Nah, di sini kita atur untuk ground-nya. Oke, kita cari di sini ground. Kita letakkan di sini. Lalu yang ini kita tarik ke bawah seperti ini. Lalu kita pasang juga ground-nya. Oke, kalau sudah, kita pasangkan juga push button untuk mengatur sesuai dengan soal. Kita copy dulu ke sini. Button. Oke, kita letakkan di tengah-tengah sini. Oke, lalu kita hubungkan dengan ground. Lalu kita hubungkan juga dengan pin 8 di port B. Oke, jika sudah, kita tambahkan satu buah resistor lagi. Kita ambil dari sini, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Lalu kita tambahkan resistor seperti ini. Kita gabungkan. Lalu kita tarik. Oke, seperti ini. Kita tambahkan tombol powernya ya. Seperti ini, kita letakkan di sini. Lalu kita putar. Nah, rangkaiannya sudah jadi teman-teman. Jadi rangkaian akhirnya seperti ini sesuai dengan soal. Ada LED green, yellow, red, 3 buah resistor utama dan 1 buah resistor ini. Oh ya, nilai resistor ini kita juga ganti menjadi 330. Semua resistornya sama ya. Oke, sudah selesai. Lanjut kita membuka aplikasi Microchip Studio. Kita klik file, new, project. Lalu kita pilih yang C++ exploitable. Kita tulis tugas 2 soal 1 Alika Najwa DM. Kita cari dokumennya yang seperti tadi. Oke, kita masukkan di sini, select. Kita oke. Oke. Kita cari Atmega 16. Kita pilih yang paling atas, lalu kita oke kan.
Setelah itu, kita langsung bisa untuk menulis kode programnya, teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita mulai dulu dari yang pertama. Nah, di pertama ini sama seperti soal-soal yang tadi sudah kita kerjakan. Untuk yang baris pertama, yaitu kita klikkan define FCPU 8 UL. Nah, fungsi dari define FCPU ini adalah definisi frekuensi clock microcontroller 8 MHz. Lalu kita enter, kita lanjutkan ke include AVR io.h. Fungsi dari baris kedua ini adalah untuk memanggil library yang akan dipakai oleh register yang masukkan port X atau DDR-X. Lalu kita yang ketiga yaitu masukkan lagi include util delay.h. Nah, fungsi dari ini adalah untuk mengaktifkan fungsi delay atau jeda pada jeda waktu di program yang akan kita tulis nanti. Lanjut, kita beri jeda 1, lalu kita ketikkan lagi inline void. Nah, fungsi dari inline void ini sendiri yaitu sebagai program utama atau pembuka program yang akan menjalankan terlebih dahulu. Lalu kita bisa lanjutkan, kita enter, lalu kita tambahkan kurung buka sebagai awal mula kode program dijalankan. Lalu kita masukkan perintahnya set LED PA3 berwarna hijau, lalu PC3 berwarna kuning, lalu PD3 berwarna merah. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengatur bahwa port A, port C maupun port D menjadi output atau konfigurasinya. Lanjut kita ke DDR-A. Seperti ini, lalu sama DDR-C. Seperti ini. Lalu DDR-D. Nah, fungsi dari ini adalah untuk konfigurasi port A, C, dan juga D sebagai output. Kita lanjutkan untuk push button di PB0 sebagai input. Ya, lalu kita enter DDRB, kita N kan. Lanjut, kita masukkan port B. Oke, seperti ini. Fungsinya sebagai konfigurasi port B 7 sebagai input dengan nilai register DDRB operasi antara N. Lanjut, kita in counter sama dengan 0. Lalu kita fungsi dari counter ini sebagai inisialisasi variabel counter untuk menyimpan nilai saat terjadinya penekanan pada push button. Oke, ini kita klikkan lagi while. 1, fungsinya yaitu sebagai perulangan atau loop tak terhingga, sehingga akan berjalan terus-menerus. Kita buka kurung. Lalu kita masukkan lagi perintah baru. Jika tombol ditekan atau low karena pull up. Oke, kita masukkan if bit is clear pin B, 7. Oke, setelah itu kita buka lagi kurung. Lalu kita klikkan delay-nya, delay MS sebesar 200 atau akan memberikan nilai delay sebanyak 200 milisecond. Oke, kita lanjutkan counter plus. Untuk menambahkan variabel nilai counter sebanyak 1, lalu kita masukkan if counter 4 counter sama dengan 1. Maksud dari ini adalah jika nilai counter lebih besar dari 4, maka akan mereset kembali menjadi 1. Lalu kita buka lagi kurung brawa. Kita masukkan kita
masukkan perintah baru yaitu pin kembali on. Lalu kita klikkan while width is clear, pin B, 7. Kita berikan ini. Lanjut kita perintah baru kondisi LED berdasarkan counter. Lalu kita klikkan if counter sama dengan 1. Kita masukkan kurung bawah, kita enter, kita masukkan port A, kita nyalakan port A, lalu port C kita N-kan agar mati, dan juga port D kita matikan juga, kita N-kan seperti ini. Oke, jika sudah kita turunkan, lalu else if counter. Oke, seperti ini. Kita enter, kita masukkan kurung bawah baru, lalu kita ketikkan port A, kita nyalakan port A, port C nya kita juga nyalakan, dan port D nya kita matikan atau kita N-kan. Oke, selanjutnya sama, kita else if counter sama dengan 3. Lalu kita masukkan seperti ini, kita ketikkan port A, kita nyalakan semuanya port sehingga menjadi oke. Kita nyalakan port C, lalu kita nyalakan juga port D. Oke, kalau sudah kita enter lagi, kita ketikkan else if counter sama dengan 4. Lalu kita masukkan kurung bawah port A, kita matikan port A nya, kita N-kan, lalu port C nya juga kita matikan, port D nya juga kita matikan. Oke, jika sudah seperti ini, oke, kita. Nah, maksud dari baris yang pertama ini counter sama dengan 1 ialah kondisi LED jika bernilai sama dengan 1 pada nilai counter, maka memberi operator 1 pada port A untuk LED hijau untuk menyala. Dan untuk yang bagian ini, jika counter sama dengan 2, maka operator OR pada port A3 dan juga C3 akan menyala antara hijau dan juga kuning, sedangkan merahnya nanti akan mati. Selanjutnya di if counter sama dengan 3, maka port A3, C3 dan juga D3 akan menyala semua. Dan yang terakhir pada saat counter sama dengan 4, maka semua port baik A, C maupun D akan mati. Oke, kalau sudah, kita coba build. Edit property, lalu kita cari file yang tadi kita sudah buat, lalu kita ganti ini menjadi 8 MHz,
Lalu kita oke. Kita nyalakan apakah sudah benar. Kita klik push buttonnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan kembali mati. Oke, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.